Shalom, syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menghantarkan kita kembali di dalam bulan yang baru, di bulan Juli. Kita merasakan Tuhan Yesus senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita. Ia sangat baik. Marilah saudara, kita mau menyiapkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah doa puasa kita. Kita menyembah Tuhan dengan pujian. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Engkau Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang baik.
Bapa yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Banyak hal yang telah kami lewati ya Tuhan. Sehingga sampai hari ini ya Tuhan, sampai saat ini kami dapat memasuki di dalam bulan yang baru, di dalam bulan yang Juli. Kami tahu semua karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan kami merendahkan diri kami. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk datang kepadamu. Untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Di dalam ibadah doa puasa kami. Kami mohon kepadamu Bapa untuk hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memimpin ibadah kami ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada penghabisannya. Kami mohon kuasa-Mu juga Tuhan. Yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk melayani sepanjang ibadah kami. Hamba-Mu ya Tuhan yang akan memimpin puji-pujian. Hamba-Mu yang bermain musik ya Bapa. Hamba-Mu ya Tuhan Yesus yang akan berdoa. Dan terlebih lagi hamba-Mu Bapa yang akan memberitakan kebenaran dari suara firman Tuhan. Persatukanlah hati kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan Yesus, hanya karena oleh anugerah-Mu saja kami semua diperkenankan untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di dalam surga, kami mohon kiranya juga Engkau yang menutup bungkus seluruh ruangan ibadah di mana kami ya Tuhan beribadah saat ini. Para malaikat-Mu ya Tuhan kami mohonkan mengelilingi kami semuanya. Karena kami tahu ada kuasa iblis yang jahat yang tidak suka ketika kami ingin datang beribadah kepadamu. Dan saat ini kami bersatu hati memohon kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai engkau iblis, kami perintahkan untuk keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, iblis tidak berani lagi untuk datang kembali. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap ya Tuhan untuk memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Jarak antara kita dengan Tuhan Yesus hanyalah sejauh doa. Kita mau angkat pujian, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu.
cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Mari kita berseru kepada Tuhan. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak pernah jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Haleluya. Mari kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian. Bapa, ku panggil Engkau ya Bapa. Ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cintakan. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku cintakan. Saatnya kita mau siapkan hati kita juga untuk mendengarkan suara dari firman Tuhan. Kita mau angkat pujian dengan sayapmu.
jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami merasakan penyertaan-Mu di dalam sepanjang ibadah kami ini. Terimalah setiap pujian dan pengagungan kami ya Bapa, yang sangat jauh dari sempurna. Engkau yang melihat setiap kedalaman hati kami Tuhan. Kami ingin selalu senantiasa ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan melalui seluruh kehidupan kami. Banyak hal yang telah kami lewati ya Tuhan, tetapi kami bersuka cita karena Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami, menuntun setiap langkah-langkah kami ya Bapa. Engkau adalah Allah kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah jauh dari kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam surga, saat ini kami ingin duduk diam mendengarkan suara dari firman Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau menguduskan kami, sehingga benih firman ya Tuhan yang akan kami terima, itu tidak berlalu begitu saja, tetapi itu dapat bertumbuh, berakar, menghasilkan buah-buah ya Tuhan yang menyenangkan hati Bapa. Bapa di dalam surga, Engkau juga ya Tuhan Yesus, yang memakai hamba-Mu ya Tuhan, yang akan memberitakan kebenaran dari firman Tuhan. Engkau yang memberikan ya Tuhan hikmat marifat-Mu kepadanya, agar setiap ya Tuhan perkataan demi perkataan yang kami dengar, semuanya berasal daripada Tuhan Yesus saja, yang memberikan kami kekuatan dan pengubahan di dalam kehidupan kami, sehingga kami ya Tuhan anak-anak-Mu hidup di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah ya Tuhan setiap doa kami, yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo, saudaraku. Semoga saudara didengar dengan baik. Puji Tuhan. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah doa puasa kita di hari Senin pertama bulan Juli. Saudaraku, sesuai dengan
catatan atau rekaman khotbah yang saya miliki, inilah pelayanan firman tengah minggu saya yang ketujuh, tepat di bulan yang firman dua puasa yang ketujuh, bukan tengah minggu, dua puasa yang ketujuh, yaitu tepat di bulan yang ketujuh. Puji Tuhan. Tema firman dua puasa kita pada malam hari ini adalah doa puasa kemenangan, yaitu tentang manfaat dua puasa yang sesuai dengan kehendak dan ajaran yang terdapat di dalam Alkitab, sesuai dengan kehendak dan firman Allah. Mari kita periksa ayat-ayatnya, saudaraku. Kita langsung saja membuka kitab 2 Tawarikh, perjanjian lama ini sekarang nih, dia sepenuhnya perjanjian lama. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 4. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan bagi kita sekalian. Saudara menyimak masing-masing di dalam Alkitab masing. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeron Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Amin. Inilah saudara-saudaraku firman Tuhan yang menjadi landasan dari tema kita di hari ini, doa puasa kemenangan. Ibadah doa puasa di bulan Juli, itu ibadah khusus di setiap awal bulan untuk mencari petunjuk dan kekuatan dari Tuhan Yesus ya, dalam melaksanakan pelayanan atau pekerjaan Tuhan di sepanjang bulan Juli ini. Seperti halnya juga dengan keteladanan Raja Yosafat, raja orang Yehuda sekaligus pemimpin umat Yahudi atau umat agama Yahudi. Ya, karena orang-orang dari Israel pun datang. Masih ada yang setia beribadah atau apa namanya itu, berziarah ke Yerusalem. Nah, saudara-saudaraku, Yosafat itu sebagai seorang pemimpin kerajaan Yehuda mengambil satu keputusan yang tepat, yaitu mencari Tuhan dengan berpuasa, dengan menyerukan puasa. Yaitu pada saat kerajaan Yehuda itu mengalami kesesakan akibat ancaman dari pasukan kerajaan Moab dan yang bergabung dengan kerajaan Amon, ditambah lagi dengan pasukan orang Meunim, itu dikatakan. Jadi jumlah mereka adalah satu kekuatan musuh yang sangat besar dan menakutkan karena tidak seimbang dengan jumlah pasukan yang ada di dalam kerajaan Yehuda. Terus saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, malam ini kita akan membahas firman Tuhan ini sebagai doa puasa yang memberikan kemenangan. Namun bukan hanya kita manfaatkan, bukan hanya kita kerjakan untuk pelayanan sebatas bulan Juli saja, tetapi juga untuk pemulihan dan kemajuan gereja kita. Bahwa firman Tuhan ini menyatakan bahwa doa puasa itu tidak sia-sia. Doa puasa itu pasti ada hasilnya. Tentu saja kalau dilakukan di dalam kebenaran, inilah yang akan kita bahas di malam hari. Firman Tuhan mengatakan itulah caranya mencari Tuhan. Seperti tadi tertulis dalam ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi Raja Yosafat menyerukan untuk berpuasa secara berjamaah. Hal ini, saudara-saudaraku, menyatakan kepada kita bahwa semakin banyak anggota jemaat yang terlibat dalam pekerjaan ini, dalam ibadah ini, maka akan semakin besarlah kuasa Tuhan dicurahkan.
ke dalam gereja kita. Nah, mari kita simak saudaraku, apa yang terjadi selanjutnya pada kerajaan Yehuda setelah Raja Yosafat mengumumkan atau menyerukan kuasa kepada orang-orang Yehuda. Tertulis dalam ayat 14 dan 15. Ayat 14 sampai 15. Lompat. Saya bacakan. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Menaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Amin. Saudaraku, jawaban Allah segera datang pada saat bangsa Yehuda bersama-sama mengadakan, ya, melakukan ibadah doa puasa bersama. Pada hari itu juga Roh Kudus hadir lewat Yahaziel, salah satu dari penyanyi bait Allah atau disebut dengan Bani Asaf, penyanyi bait Allah. Nah, saudara-saudaraku, peristiwa inilah yang kita harapkan bisa terjadi di dalam gereja kita. Maka kalau dikatakan semakin banyak anggota jemaat yang sudah terbiasa berpuasa itu terlibat, maka akan semakin besarlah kuasa Tuhan dinyatakan di dalam gereja kita. Ya, jelas di sini diperlukan kesehatian. Kesehatian yang bagaimana? Ini akan kita bahas. Yang jelas kita harus sehati sepikir di dalam keprihatinan melihat kondisi gereja, jemaat kita sekarang ini. Dengan perkataan lain, kita harus bersama-sama memikirkan masa depan gereja kita. Terlebih di akhir zaman ini, yang semakin hari, semakin penuh dengan kesukaran dan kefasikan. Renungkanlah saudara-saudaraku, kalau Tuhan Yesus bertakhta di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan doa puasa ini adalah cara untuk mencari Dia, maka inilah cara kita mengetuk pintu kerajaan surga. Agar pintu kerajaan surga itu terbuka, dan berkat serta kuasa Tuhan tidak lagi terhalang untuk tercurah ke dalam gereja kita. Sekarang mari kita simak nasihat Injil yang penting di dalam doa puasa yang sehati dan sepikir. Sehati dan sepikir bagaimana, saudara? Kita buka Roma 10. Kitab Roma 10, nasihat Injil. Ajaran Injil sepenuh. Ayat 9 sampai 11, 911. Ayat 9 sampai 11. Saya bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Kesehatian diperlukan dalam doa puasa. Yang terutama jelaslah iman. Itu iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sehingga Dia menerima otoritas yang dari Allah untuk duduk di sebelah kanan Dia. Itu adalah iman di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama yang berkuasa. Ini adalah persyaratan mutlak dalam berpuasa. Berpuasa tanpa dilandasi iman seperti itu, pasti akan sia-sia saja hasil. Namun di dalam ibadah kita tidak hanya berpuasa, tetapi juga berdoa. Ya, karena berpuasa itu wajib hukumnya untuk disertai dengan doa. Berpuasa tanpa berdoa pun akan sia-sia saja hasilnya. Nah, di dalam berdoa, berpuasa harus dengan iman. Tadi nomor 1. Di dalam berdoa, saudaraku, ketika kita berpuasa, banyak orang belum mengerti bahwa yang didoakan bukan hanya untuk keperluan kita saja atau kesesakannya kita alami. Jangan itu saja yang didoakan, tetapi yang terutama di sini dalam kitab Roma pasal 10 tadi katakan, yang terutama adalah
pengakuan. Mengaku. Jadi dengan perkataan lain, kesehatian di dalam berdoa, ketika kita berpuasa, di dalam berdoa ya, adalah mengaku. Dalam doa puasa itu kesehatian diperlukan adalah percaya dan mengaku. Seperti yang ditulis dalam Roma 10 tadi. Ya, sekali lagi, percaya dan mengaku. Dan di dalam mengaku, apa yang harus kita akui di dalam doa kita? Roma 10 mengatakan, pengakuan yang terutama di dalam ajaran Injil sepenuh adalah mengakui ketuhanan dari Tuhan Yesus. Seperti tadi tertulis di dalam ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ini pengakuan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, ya, iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan diselamatkan. Maka masalahmu akan selesai. Keselamatan akan datang. Ya, kasih Allah yang besar itu, kasih karunia Allah itu akan datang. Hasilnya pasti nyata seperti tertulis dalam ayat 10 dan 11. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, karena kitab suci berjanji, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Hasilnya pasti tidak malu-maluin. Nah, saudaraku, sepintas mungkin ajaran Injil ini tidak nyambung dengan peristiwa di dalam kerajaan Yehuda tadi, ya, dengan peristiwa yang dialami oleh Yosafat. Sepintas lalu kayaknya tidak nyambung. Mungkin karena saudara-saudaraku, kita belum membaca ayat-ayat ini secara tuntas. Mari kita buktikan dengan membaca ayat yang tadi, 2 Tawarikh 20, kita baca cukup panjang, tapi ini adalah satu pelajaran penting, ayat 5 sampai 12. Kita baca ayatnya yang ke-5 sampai 12. Saya bacakan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, lalu mulailah Yosafat berdoa. Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Ini pengakuan. Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Ini pengakuan. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Ini pengakuan tentang perjanjian Allah. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini. Janji Allah kepada Salomo, di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ini pengakuan. Barulah ayat 10 disampaikan permohonan. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihat, sebagai pembalasan, mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Ini pengakuan. Kami tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Sungguh indah pengakuan ini di hadapan. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Amin. Inilah doa Raja Yosafat yang layak untuk kita pelajari, saudara, dan teladani. Inilah doa yang mendatangkan kemenangan itu. Doa yang berhasil.
kontan, saat itu juga dijawab. Ya, kita baca sampai ayat 13, ayat 14-nya sudah datang jawaban. Seperti yang tadi telah kami bacakan terlebih dahulu. Ini pantas dan wajar, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Karena di dalam doa dan puasa Raja Yosafat, ternyata di dalamnya terkandung kebenaran Injil. Seperti yang tertulis di dalam Roma 10 tadi. Yaitu mengaku dan percaya. Saya sarankan setiap kita yang sudah terbiasa berpuasa, mempelajari doa ini dengan tekun, mempelajarinya dan mempelajarinya lagi, saudaraku. Karena inilah doa untuk puasa yang berhasil. Cespleng. Simaklah saudaraku bahwa ketika Raja Yosafat mulai berdoa, ya, tadi dia tidak langsung mengeluh tentang masalah. Dia tidak mengeluh tentang keadaan Yehuda yang mau digilas oleh Moab dan Ammon. Melainkan terlebih dahulu mengakui kedaulatan Allah di surga sebagai Tuhan yang berdaulat atas seluruh bumi. Kedua, Yosafat mulai mengaku perjanjian Allah atas umat. Dan ketiga, barulah Yosafat menyampaikan pokok permasalahan atau pokok doanya di hadapan Allah. Nah, saudaraku, kalau apa yang diteladankan Raja Yosafat ini digenapi di dalam perjanjian baru, kita kerjakan selaku umat tebusan Kristus, maka pengakuan kita adalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berdaulat atas segala bangsa. Juru selamat dunia. Raja di atas segala raja yang berkuasa. Kedua, kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berdaulat di gereja kita. Dan Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita masing-masing. Ketiga, kita mengakui firman-Nya, yaitu Injil perjanjian baru. Kita akui sebagai kebenaran Allah. Ya dan amin. Barulah kita menyampaikan apa yang menjadi keluhan, isi hati dan pergumulan kita. Tentu saja, saudara-saudaraku, kita belajar dari yang sudah berpengalaman, kan? Kita belajar dari teladan Raja Yosafat dan kerajaan Yehuda yang mendapat kemenangan dari Allah. Kita baca ayat yang terakhir, saudaraku. Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dan 3. Demikian firman Roh Kudus, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Mereka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Amin. Kita bergumul di dalam doa puasa kita, saudara-saudaraku, bukan hanya sebatas pelayanan-pelayanan di bulan ini saja, saudara-saudaraku, tapi terlebih juga untuk misi penginjilan gereja kita. Itulah yang terutama, baik di Tanah Tinggi, di Johar Baru, di Halim, dan di Bekasi. Yang sampai hari ini belum pulih setelah pandemi yang lalu. Inilah masalah yang umum terjadi di seluruh dunia, saudaraku, di mana gereja ditinggalkan oleh jemaatnya yang lebih suka, sudah terbiasa dengan online. Sudah keenakan dengan online, bebas memilih pendeta, bebas memilih gereja. Gitu. Saudaraku, ini adalah permasalahan yang terjadi di seluruh dunia. Tapi kita melihat banyak gereja-gereja yang sudah pulih kembali. Gerejanya, domba-dombanya sudah kembali, bahkan bertambah gitu. Bawa ini istilah seperti orang mudik gitu. Ya. Bawa teman, bawa saudara lagi gitu. Ya. Banyak. Di Indonesia sajalah, kalau kita lihat luar. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana dengan gereja kita? Gereja kita belum pulih. Maka ini adalah peperangan
yang harus kita bereskan, sekali lagi, harus kita bereskan sebelum saudara datang krisis akhir zaman yang lebih berat lagi. Mari kita bertekun di dalam doa puasa kebenangan yang diajarkan oleh firman Allah pada malam hari ini. Agar jemaat dibangkitkan menjadi umat yang militan, siap untuk menghadapi berbagai krisis yang mungkin akan melanda seluruh dunia. Sekaranglah waktunya untuk kita mencari Tuhan. Mengetuk pintu kerajaan surga agar lawatan kemenangan, urapan baru, dicurahkan Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus yang memeteraikan firman ini di dalam hati kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Baik, saudara-saudaraku, kita akan masuk sebentar di dalam doa, tapi sebelum kita berdoa, saya merindu kita mengangkat sebuah pujian, saudaraku. Kita siapkan dulu lagunya. Ya, itu. Urapan baru. Di tempat ini, di sini ada urapan baru. Terjadi di tempat ini. Sekarang besar selama kemenangan kedua di tempat ini, di sini ada urapan baru. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah sekarang berdosa semua kemenangan kedua di tempat ini, di sini ada surat kemenangan. Surat kemenangan kedua di tempat ini, di sini ada urapan baru. Di sini ada. Di sini ada urapan baru. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, sembah, syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu. Engkau yang datang melawat kami di dalam ibadah doa puasa kami di malam hari ini. Engkaulah Allah yang kami sembah, kami puji, kami puja.
Kami hormati, kami segani, kami takuti, kami percayai, kami kasih. Kau Bapa kami di surga, Raja segala raja, juru selamat dunia, yang bertakhta di atas kerubim, yang berkuasa atas alam semesta. Engkaulah Tuhan dan juru selamat kami yang kami percayai. Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kami hidup hanya oleh belas kasihan. Ya Bapa di surga, di dalam ibadah doa puasa ini kami bawakan pergumulan kami untuk pelayanan kami Tuhan di sepanjang bulan Juli ini. Di dalam setiap jam-jam ibadah. Biarlah Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau melawat juga seluruh umat-Mu Bapa. Mereka Tuhan yang belum bertekun dan belum menjadi umat yang setia. Mari Tuhan Kau membangkitkan mereka dengan kuasa di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk ya Bapa bergabung bersama kami Tuhan di dalam ibadah dengan ketekunan dan dengan kesetiaan. Biarlah setiap jam-jam ibadah Bapa di dalam surga semarak dengan puji-pujian Tuhan. Kau tambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa baru. Kau kembalikan jiwa-jiwa yang lama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan memulihkan gerejamu, GBS Jalan Baladewa Bapa. Kirimkanlah pekerja-pekerjamu untuk melengkapi pelayan-pelayan yang ada di dalamnya, untuk melengkapi anggota-anggota tubuhmu sesuai dengan rancangan dan kehendak. Kami serahkan Tuhan peribadatan kami Tuhan hari demi hari hanya di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus saja. Engkau kiranya juga yang memagari gerejamu daripada segala yang jahat, orang-orang jahat, roh-roh jahat, ajaran-ajaran sesat. Demikian juga kami bawakan pergumulan kami Bapa untuk pertambahan jiwa, untuk penginjilan-penginjilan Tuhan Yesus Kristus di dalam Tuhan setiap ibadah kami yang belum dipulihkan. Pulihkanlah kiranya Bapa, mulai dari Tuhan setiap anggota pelayan-pelayan-Mu Tuhan, agar mereka Tuhan bangkit Tuhan. Kau berikan mereka keberanian untuk bersaksi Tuhan. Kau berikan mereka urapan untuk menarik jiwa-jiwa datang kepadamu, yaitu Bapa oleh kuasa di dalam nama, oleh kemuliaan-Mu yang Kau berikan Tuhan lewat urapan kepada setiap pelayan-pelayan seturut dengan rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kau yang memberkati kehidupan sidang jemaat-Mu Bapa, dari yang termuda sampai yang tertua, jiwa baru, jiwa lama sekaliannya. Mereka di dalam segenap aktivitas mereka. Mereka di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka Bapa di dalam surga. Kau yang melindungi anak-anak yang masih berlibur Bapa. Kau juga yang menolong saudara-saudara kami yang mungkin Tuhan menghadapi ujian, ya Bapa di tingkat perguruan tinggi. Kau memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau melawat umat-Mu di dalam pergumulannya Bapa, mereka yang bergumul untuk keluarganya, mereka yang bergumul untuk rumah tangganya, kaum muda yang bergumul untuk perjodohannya Bapa di dalam surga, baik mereka yang memohon Tuhan pertolongan kelegaan daripada-Mu untuk masuk dalam pemberkatan kudus. Juga mereka yang merindukan Tuhan Yesus Kristus untuk membangun rumah tangga, Kau memberikan jodoh yang sepadan kepada mereka. Terlebih Tuhan mereka yang bergumul untuk tubuhnya yang lemah dan sakit, mari Tuhan Kau memberikan pemulihan dengan kuasa di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat anak saudara kami, Kesia, saudara-saudara kami berdoa untuk keluarganya, rumah tangga ini Tuhan, Kau berkati, Kau lindungi. Demikian juga kami mohon pemulihan yang sempurna untuk Bapak Yosua, buat saudara kami Abang Monang, Tuhan Yesus Kristus, supaya ia boleh segera keluar dari rumah sakit, menerima pemulihan dan kesembuhan, oleh karena kuasa di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terlebih buat Ibu Gembala kami, biar di masa tuanya Tuhan, ia boleh senantiasa dibebaskan dari berbagai macam serangan penyakit. Ya Bapak, Kau berikan kelegaan Tuhan, biar di masa tuanya ia boleh berbahagia, menikmati Tuhan Yesus Kristus, ketentraman di dalam gendongan-Mu. Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Terima kasih Bapa di dalam surga. Urapi hamba-hamba-Mu yang di bulan ini Tuhan mendapat tugas untuk memberitakan firman. Kau berikan urapan baru Tuhan Yesus Kristus. Kau curahkan Tuhan apa yang menjadi Tuhan kehendak-Mu untuk disampaikan kepada jemaat melalui hamba-hamba-Mu yang bertugas di bulan. Demikian juga mereka yang memimpin di dalam pujian, Kau berikan mereka kekuatan, Kau berikan mereka kelegaan di dalam latihan, di dalam rekaman Tuhan Yesus Kristus. Kau berikan kami kesehatian, Bapa di dalam surga, sehingga kami boleh mempersembahkan mazmur dan puji-pujian, bawa-bawaan harum yang berkenan kepada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Kami sungguh bersyukur Tuhan atas pimpinan dan lawatan-Mu dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di akhir doa kami Tuhan, kami bawakan bangsa negara kami. Biarlah Engkau yang melindungi negara kami ini dari segala bencana tulah-tulah tanda-tanda akhir zaman. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu. Selamatkan bangsa kami Tuhan oleh kebenaran Injil-Mu. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil-Mu Tuhan di Indonesia. Terlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu dan utuslah ke seluruh pelosok wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang belum terjangkau. Bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pimpin para petobat baru, pimpin para murtadin dengan kebenaran Injil-Mu. Biarlah berita Injil sepenuhnya sampai kepada mereka dan meluas di seluruh Indonesia. Lawatlah pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biar roh takut akan Engkau ada pada diri mereka. Yang memberikan mereka hikmat dan kemampuan untuk menjalankan pemerintahan di dalam kasih, yaitu pemerintahan yang berkerukunan Tuhan dan berkeadilan. Oleh karena itu, ulurkanlah tangan-Mu untuk menghancurkan segala jenis kefasikan, ketamakan Tuhan Yesus Kristus, korupsi, demikian juga arogansi Bapa, radikalisme dari tubuh pemerintahan di Indonesia, agar pemerintahan di Indonesia boleh tampil sebagai teladan Tuhan di tengah-tengah rakyatnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga bawakan umat pilihan-Mu bangsa Israel. Kuat kuasa-Mu yang memagari negara ini Tuhan di tengah-tengah krisis dunia. Kirimkan pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil yang ada di sana, terutama dari ke-12 suku umat kesayangan-Mu. Perlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu, agar nama-Mu Tuhan Yesus Kristus masyhur, dihormati, disegani Tuhan, ditinggikan, diagungkan di seluruh Israel. Mohon berkat-Mu bagi kota Yerusalem, agar Yerusalem penuh dengan damai sejahtera-Mu, terutama lewat lawatan Roh-Mu yang kudus. Berkati para peziarah, demikian Tuhan penduduk di Yerusalem, agar mereka berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah, menjadi saksi kemuliaan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam istirahat malam ini Tuhan, kami serahkan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Mohon kiranya Tuhan, sementara tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga karena Roh-Mu yang kudus, dan besok kami boleh Tuhan bangkit di dalam kemenangan yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah ibadah kami, doa dan permohonan kami yang kami perwalaskan hanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah ini ya Bapa, dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, yang pun kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom semua, Tuhan berkati. Oh, halo, Abang.